Faktanya itu hanya kurang dari 2% wanita yang benar-benar memiliki kondisi, yang langka ya. Jadi yang benar-benar ASINya tuh tidak keluar atau misalnya ASINya tuh benar-benar sedikit gitu. Nah itu disebabkan karena kelenjar susunya itu, sedikit gitu. Tapi kondisi itu tuh hanya kurang dari 2% gitu loh. Jadi ya hampir semua wanita itu bisa sebetulnya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about mitos seputar menyusui atau breastfeeding. Disclaimer ya, di sini tuh aku bukannya pro breastfeeding ataupun anti breastfeeding. Jadi ya terserah aja gitu mau pilih yang mana, karena memang tidak semua orang cocok dengan menyusui secara langsung dan juga tidak semua orang juga cocok untuk memakai susu formula gitu. Jadi pakailah yang cocok dan tidak memberatkan gitu. Tapi pasti ada nih beberapa new moms yang udah ketakutan duluan gitu untuk memulai breastfeeding gitu, karena kayak banyak mitos-mitos yang beredar tentang breastfeeding yang sebetulnya faktanya itu kurang tepat gitu. Apa aja sih? Mitos yang pertama adalah ketika kita menyusui bayi atau DBF itu kita akan kurang tidur. Tapi ternyata faktanya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Doan dan tim pada tahun 2014 di dalam jurnalnya itu dikatakan bahwa si ibu yang menyusui secara langsung itu bayinya mendapatkan waktu tidur itu kurang lebih 30 menit lebih lama pada malam hari dibandingkan ibu yang memberikan bayinya susu formula di bulan-bulan pertama kelahiran gitu. Lalu mitos yang sering beredar selanjutnya adalah ketika perempuan memiliki payudara kecil itu mereka tidak bisa menyusui atau nanti ASINya sedikit gitu. Nah, faktanya tidak seperti itu ya. Jumlah ASI itu tidak ditentukan oleh ukuran payudara, karena ukuran payudara sendiri itu kan ditentukan oleh banyaknya jaringan lemak yang ada pada payudara tersebut. Nah, di mana si jaringan payudara ini tidak berfungsi untuk menghasilkan ASI. Yang menghasilkan susu itu adalah kelenjar susu gitu loh. Dan suplai ASI itu ditentukan oleh berapa sering permintaan itu ada gitu. Jadi berapa sering bayi kita menyusu dan berapa sering kita memompa gitu loh. Jadi semakin sering ada permintaan ASI ya semakin banyak juga suplainya gitu. Selain itu banyak nih new moms yang merasa kalau produksi ASINya itu sedikit, dan bahkan ada beberapa new moms yang merasa bahwa ASINya aku nggak keluar deh, jadi aku pakai susu Sufor aja deh gitu. Nah, faktanya itu tuh semua wanita itu tuh hampir bisa memproduksi ASI untuk memenuhi kebutuhan si bayinya tanpa perlu suplemen tambahan kayak gitu loh. Jadi kayak tanpa perlu tambahan Sufor gitu. Nah, si wanita itu sebetulnya hampir semuanya itu bisa memproduksi ASI yang dibutuhkan oleh bayinya gitu. Dan faktanya itu hanya kurang dari 2% wanita yang benar-benar memiliki kondisi yang langka ya. Jadi yang benar-benar ASINya tuh tidak keluar atau misalnya ASINya tuh benar-benar sedikit gitu. Nah, itu disebabkan karena kelenjar susunya itu sedikit gitu. Tapi kondisi itu tuh hanya kurang dari 2% gitu loh. Jadi ya hampir semua wanita itu bisa sebetulnya. Mitos selanjutnya adalah wanita yang memiliki puting datar atau misalnya puting yang masuk ke dalam itu tidak akan bisa menyusui bayinya gitu. Nah, sebetulnya tidak seperti itu ya. Memang yang memiliki puting datar ataupun puting masuk ke dalam itu memiliki kesulitan yang lebih gitu atau lebih challenging lah untuk menyusui bayinya. Tetapi itu bisa dilakukan karena faktanya bahkan ada beberapa moms yang puting datar atau puting masuk ke dalam itu ketika menyusui bayinya itu malah putingnya itu keluar dengan sendirinya gitu loh. Jadi mereka juga tidak merasakan adanya kesulitan yang berarti gitu. Hanya waktu awal-awal aja kayak bayinya itu bukan diajari ya. Jadi bayinya itu mencoba untuk menghisap itu agak sulit, tapi setelah dilakukan terus-menerus si moms itu juga merasa bahwa oh ternyata ya memang bisa gitu. Mitos selanjutnya yang juga pasti kita sering dengar nih, kalau misalnya bayi itu secara natural tahu bagaimana caranya menyusu gitu. Jadi nggak usah diajarin dan menyusu itu gampang kok karena bayi tahu gitu. Nah, faktanya kurang tepat ya. Jadi memang bayi itu terlahir dengan refleks menghisap dan refleks mencari atau rooting refleks ya. Jadi kalau misalnya kita taruh jari kita di pipi bayi itu pasti dia langsung nengok dan mencari. Nah, bayi terlahir dengan itu dan itu memang membantu dalam proses menyusui ya. Tetapi bukan berarti bayi itu exactly tahu apa yang harus dilakukan gitu, bagaimana harus menyusu kayak gitu loh. Jadi menyusui itu memang pelajaran atau
apa ya, kayak proses belajar yang kita lakukan bersama dengan si bayi gitu loh. Kayak mencari bagaimana posisi yang tepat, kemudian bayi juga belajar dengan arahan kita bagaimana bagaimana untuk menghisap ASI secara maksimal gitu loh. Jadi kita belajar bersama dengan bayi gitu. Mitos selanjutnya itu adalah ketika kita sakit, kita tidak boleh menyusui bayi. Jadi kayak kalau misalnya kita demam, batuk, pilek gitu, sebaiknya jangan dulu menyusui ya, nanti takutnya bayinya ketularan gitu. Nah, faktanya nggak gitu ya. Jadi kita tetap bisa menyusui bayi kita aman, bahkan baik untuk antibodi si bayi ketika kita sakit dan kita menyusui bayi kita. Karena faktanya itu ketika misalnya orang dewasa itu sakit ya, misalnya moms sakit nih. Jadi kan si sistem kekebalan tubuh moms itu memproduksi antibodi ya untuk sakitnya dan memproduksi sel darah putih juga untuk melawan si penyakitnya tersebut. Nah, si antibodi yang dihasilkan oleh tubuh moms itu tuh akan dialirkan melalui ASI juga. Jadi si bayi juga mendapatkan antibodi dari tubuh moms gitu, yang mana nanti si bayi tersebut bukannya tidak akan terserang penyakit. Jadi meskipun nantinya dia akan kena penyakit seperti moms, dia tidak akan terlalu parah gitu gejalanya itu gitu loh. Nah, ini juga sesuai sama pengalaman aku pribadi ya. Jadi, ketika aku sakit, misalnya batuk, pilek, dan tetap menyusui anak aku tuh hampir nggak pernah sama sekali ketularan. Aku misalnya batuk, entah itu demam, entah itu pilek gitu ya. Nggak sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau misalnya anak aku yang sakit, itu malah aku yang ketularan gitu loh. Jadi mungkin kalau anak aku sakit kan aku mengurusinya lebih ekstra ya. Jadi kayak tenaga aku terkuras gitu, lebih terpakai gitu loh ya, sehingga aku kecapean atau gimana gitu. Jadi somehow tuh aku yang ketularan gitu loh. Mitos yang terakhir yang akan aku sebutkan adalah, mungkin ada beberapa orang yang belum pernah dengar atau mungkin pernah dengar juga ya. Jadi kalau kata orang zaman dulu nih, kalau misalnya bayi kita itu sakit, terutama kayak awal-awal masih ASI eksklusif ya, belum diberikan empasi, itu ketika bayinya sakit, entah itu demam, batuk, atau diare, itu si ibunya yang disuruh minum obat gitu loh. Jadi misalnya anaknya diare, ya ibunya yang harus minum obat diare gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi katanya tuh nanti biar anaknya juga ikut keobatan gitu, ngerti nggak? Nah, jadi faktanya nggak gitu ya. Jadi itu tuh sama sekali nggak berpengaruh kalau misalnya anaknya yang sakit, ya anaknya yang diobati gitu. Terutama misalnya anaknya yang belum empasi, lebih baik ke dokter dan menanyakan tepatnya bagaimana nih penanganannya kayak gitu loh. Jadi itu sama sekali nggak benar kalau misalnya ibunya yang harus minum obat gitu ya, itu nggak ngaruh. Nah, daripada kita yang minum obat gitu atau momsnya yang minum obat ketika bayinya sakit, itu lebih baik yang paling manjur atau yang paling dianjurkan adalah lebih sering menyusui bayi kita gitu ketika bayi kita sakit. Karena kan di dalam ASI juga terdapat antibodi yang baik ya untuk si bayi tersebut. Oke, sekian dulu video dari aku. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!